jauh dariku. Biarkan aku berbaring di sini bersama cintaku. Siapa yang membunuh balerina Cappuccina? Banyak cappuccino tumpah dari kepalanya. Kelihatannya parah. Aku mau coba cicipi cappuccino ini. Yap, dia benar-benar meninggal. Ini kabar buruk. Aku akan menyelidiki dan mencari tahu siapa pembunuhnya. Apakah Bombardino Krokodilo? Atau Espressiona Signora? Atau mungkin Rumi? Atau Tung Tung Sahur? Tidak! Siapa yang membunuh balerina Cappuccina? Tonton terus untuk mengetahuinya. Aku mau cari petunjuk di tubuh balerina Cappuccina. Apakah ini bekas tangan? Wah, ya ampun, apa itu darah? Darah siapa itu? Kita harus ukur tangan kalian untuk tahu tangan siapa yang cocok. Semuanya kemari dan mulai ukur. Bukan dia. Bukan juga. Bukan. Ada banyak tangan, tapi punya siapa ya? Ya ampun, ukuran telapak keting pas sekali. Bisa jelaskan? Aku sedang di pesta teh bersama balerina Cappuccina. Aku sedang berenang di selai waktu dia tiba-tiba tersedak. Tentu saja, aku harus bantu dia. Aku ke punggungnya dan menepuk-nepuk. Makanya bajunya terkena selai. Itu beneran selai. Kamu bisa cek sendiri. Biar ku coba dulu. Iya, ini selai. Ting berkata jujur. Sudah kubilang. Jadi dia bukan pembunuhnya. Berarti penyelidikan masih berlanjut. Aku mau cari petunjuk lain. Apa ini? Ada gigi busuk. Ini gigi hiu. Itu milik Tralalelo Tralala. Kenapa dia sembunyi? Hei, katakan yang sejujurnya. Aku bisa jelaskan. Sumpah, aku tak membunuh Cappuccina. Di pesta pernikahan, aku ingin sekali makan kue raksasa itu. Tapi tiba-tiba gigiku sakit sekali. Cappuccina datang dan tanya aku kenapa. Jadi aku tunjukkan gigiku. Sudah busuk sekali. Cappuccina berpikir cara mencabut gigi itu. Dia ambil benang di rok tutunya. Dia lilitkan benang itu ke gigiku yang busuk dan dia tarik. Aku gugup sekali karena takut sekali. Tapi dia berhasil. Menjijikan sekali. Tapi aku lega. Gigiku tak sakit lagi. Sumpah, begitu kejadiannya. Wednesday mau pergi kemana? Aku mau periksa kuenya. Oke, ada bekas gigitan. Jadi Tralalelo tidak berbohong. Aku periksa tangan Cappuccina juga. Tak ada bekas gigitan. Tralalelo bukan pembunuhnya. Sudah kubilang, aku tak bersalah. Sepertinya penyelidikan harus dilanjutkan. Kalian dengar itu? Sepertinya ada suara ponsel berdering. Bukan punyaku. Bukan punyaku juga. Sepertinya itu ponsel Cappuccina. Halo? Kenapa ponsel Cappuccina ada padamu? Aku bukan pembunuhnya. Aku bisa jelaskan semuanya. Tunggu, ini yang sebenarnya terjadi. Aku lagi dengerin lagu baru bandku. Lagunya keren, bikin aku menari. Aku minta balerina Cappuccina mendengarkannya juga. Dan dia suka, kami mulai menari bersama. Tapi dia menari terlalu heboh dan akhirnya Cappuccinanya tumpah ke aku. Ponselku jatuh dan rusak. Aku kesakitan sekali. Cappuccina merasa bersalah. Jadi dia ambil tali dari sepatunya. Dia gunakan itu sebagai perban di tanganku. Aku langsung merasa lebih baik. Lalu Cappuccina memberikan ponselnya padaku. Aku senang sekali. Lalu kami berpelukan. Sumpah, begitu kejadiannya. Nih, perbannya masih ada di tanganku. Biar aku cek sepatunya. Talinya tak ada di sana. Seperti yang Rumi bilang, Rumi tak bersalah. Tuh kan, sudah kubilang bukan aku pembunuhnya. Aku harus terus mencari. Aku akan cari lebih banyak petunjuk. Ini terlihat seperti serpihan kayu di sepatunya. Aku akan cabut pakai pinset. Kayu ini terlihat familiar. Aku harus periksa semua orang untuk mencari yang cocok. Bukan krokodilo, bukan Rumi. Aduh, aku gugup sekali. Pemukulku harus kusembunyikan di tas Espressiona. Bukan Assassino juga. Jelas bukan Tralalelo. Tunggu, tongkat pemukul di tasmu. Ini cocok dengan serpihan kayunya. Itu bukan punyaku. Dia pembunuhnya. Untuk apa aku punya tongkat pemukul? Tunggu, di sini tertulis milik Tung Tung Sahur. Aduh,
Oke, aku ketahuan. Aku akan memukulmu. Berhenti, dia tak bersalah. Aku punya videonya. Semuanya, lihat ini. Hai teman-teman, aku di sini dengan balerina Cappuccina. Lihat ini, aku akan pamer trik pemukulku. Ups, aku tak sengaja memukul kakinya. Lihat, Cappuccina kesakitan sekali. Lihat, ini cuma kecelakaan. Sumpah, bukan aku pembunuhnya. Kembalikan pemukulku. Apa ini? Ada retakan di kepalanya. Aku akan pakai kertas untuk menyalin bekas riasannya. Sempurna, sekarang cari siapa yang cocok dengan riasan ini. Boneka Squid Game? Bukan. Bukan juga. Bukan kamu. Assassino? Bukan juga. Sekarang kamu. Espressiona. Cocok. Kamu pasti pembunuhnya. Aku bisa jelaskan. Jadi begini ceritanya. Aku sedang duduk di sofa mengagumi foto Assassino Cappuccino. Lalu Cappuccina datang dan dia merebut fotonya. Jadi aku coba merebutnya kembali. Kami saling menarik dan kepala kami saling terbentur. Tak cuma retak, riasannya menempel padaku. Kami berdua terluka. Aku mau lihat lebih dekat. Ya, ada retakan dan bekas riasan. Dia berkata jujur. Aku mau cari lebih banyak petunjuk di sekitar tubuhnya. Ada sesuatu di bawah roknya. Kelihatannya seperti potongan kertas kado. Aku harus cari kado yang cocok dengan potongan ini. Ting, sini bantu aku cari yang sama. Itu dia. Kotaknya juga sobek. Ada sesuatu berdetak di dalamnya. Ayo, kita lihat ini dari siapa. Aku buka ya. Kira-kira apa isinya? Coba kita lihat. Isinya adalah bom. Waktunya tinggal sedikit. Oh tidak, semua orang panik. Mereka dalam bahaya. Kita harus mainkan musik sedih untuk nasib kita. Ini dari Bombardino Crocodilo. Jadi kita harus hadapi dia. Kamu pembunuhnya? Bom ini tak berbahaya. Aku isi banyak konfeti di dalamnya. Aku bungkus dalam kotak supaya bisa jadi hadiah untuk balerina Cappuccina. Tiba-tiba Cappuccina datang. Dia mau buka hadiahnya. Tapi aku hentikan dia. Jarinya berdarah. Aku panik. Aku tak sengaja membuatnya terluka. Begitu ceritanya. Kita harus cek buktinya. Ayo lihat apakah ada luka di jarinya. Nah, benar. Berarti krokodilo jujur. Ku bilang juga apa? Tapi sepertinya bomnya akan meledak. Oh, tidak. Bomnya akan meledak sebentar lagi. Ternyata isinya cuma konfeti. Aku mau cari petunjuk lain. Itu plester di pipinya kelihatannya seperti bekas luka bakar. Oh, maksudku itu... boneka Squid Game kelihatan mencurigakan sekali. Bisa jelaskan ini? Aku bukan pembunuhnya. Aku sedang sibuk menembak laser ke bungaku waktu Cappuccina datang. Dia punya jerawat besar di pipinya. Dia minta tolong. Aku tembak jerawatnya dengan laser sampai pecah. Nanahnya muncrat ke bajuku. Menjijikan sekali. Tapi perawatanku berhasil. Yang tersisa di pipinya cuma bekas luka bakar kecil. Jadi aku tutup pakai plester. Nah, lukanya akan sembuh dalam waktu singkat. Dia kelihatan lega dan pergi sambil tersenyum. Sumpah, aku tak bohong. Lihat bajuku masih ada bekas nanahnya. Itu menjijikan. Wednesday tak bisa melakukannya sendirian lagi. Jadi semua harus bantu. Mungkin ada sesuatu di tirai. Oh, lihat. Ada bintang ninja di kamera. Kamu benar. Ya ampun. Semua orang menuduh Assassino Cappuccino karena dia satu-satunya ninja. Berhenti. Aku bisa jelaskan. Balerina Cappuccina waktu itu lagi memperbaiki bunga untuk pernikahan kami. Tiba-tiba ada banyak tawon berterbangan. Dia coba mengusirnya, tapi mereka terus datang. Jadi aku bantu. Aku mulai melempar bintang ninja, tapi tak sengaja kena kameranya. Untung tawonnya pergi. Ya, satu tawon menyengat bokongku. Tapi tak apa-apa, yang penting Cappuccina selamat dan senang. Sumpah, begitu kejadiannya, kalian bisa lihat bekas sengatannya di bokongku. Assassino tak bohong. Dia tak bersalah. Tapi, siapa pembunuhnya? Tunggu sebentar, bagaimana dengan Wednesday? Wednesday pasti pembunuhnya.
Semua orang sekarang menuduhnya. Sayangku, aku tak percaya kamu meninggal. Hah? Kenapa ada tirai? Cappuccina ternyata masih hidup. Assassino dan Cappuccina cuma pura-pura selama ini. Semua karakter jadi bingung. Ayo semuanya, mari membungkuk. Kita semua sudah melakukan pekerjaan yang hebat. Jadi ini cuma sandiwara. Oh, Wednesday tak senang dengan ini. Apakah itu pisau? Oh, tidak. Dia akan lempar ke Cappuccina. Dagger! Apakah pisau yang kena Assassino? Assassino kelihatannya terluka. Semua orang kaget. Assassino benar-benar kena pisau. Suamiku, kenapa kamu melakukan ini? Ini balasan karena kalian mengerjaiku. Ini lampu hijau, jadi para pemain bisa lari. Dadah, penjaga Squid Game, aku mau terbang. Wah! Boneka Squid Game terbang tinggi di langit. Dia bisa dengan mudah menembak pemain jatuh dari awan. Oh tidak, Bombardino Krokodilo datang. Awas, boneka Squid Game jatuh ke tanah. Apa yang terjadi? Bahkan pesawatnya pun jatuh. Itu Tung Tung Sahur. Dia marah karena pesawat itu jatuh. Tidak, kumohon. Kamu ditangkap karena ini. Aku tidak bersalah. Tolong, ayo masuk penjara. Lepaskan aku tidak mau di penjara. Aku tidak bersalah. Keluarkan aku sekarang juga. Tolong keluarkan aku. Dia sangat menjijikan. Kamu harus berdandan seperti balerina Cappuccina. Balerina Cappuccina. Aku tahu ada secangkir cappuccino letakkan di kepalaku dan sekarang aku jadi balerina Cappuccina. Aku akan memindaimu. Ini tak akan berakhir dengan baik. Itu belum cukup. Kamu masih terlihat seperti boneka Squid Game. Oke, kita urus rambutku dulu. Ini bukan gaya rambut balerina Cappuccina. Aku harus bagaimana? Rambutmu harus seperti ini. Cantik dan putih. Bagaimana cara mengubahnya? Tunggu, ada pilihannya di sini. Oke, pilih yang mana ya? Bukan ini. Aku jadi seperti wanita tua. Bagaimana kalau yang ini cantik dan panjang, tapi ini tak cocok dengan balerina Cappuccina. Kalau yang kuning, rambutnya terlihat bagus, tapi warnanya harus diganti. Tidak, bukan yang ini. Putih. Nah, ini sempurna. Aku terlihat cantik. Astaga, Spider-Man juga masuk penjara. Masuklah, serangga. Aku akan menembakmu dengan jaringku. Kenapa jaringku tak berfungsi? Dasar pecundang. Hahaha. Alat jaringmu rusak. Aku tahu cara memperbaikinya. Aku punya alat untuk itu. Aku tahu caranya. Aku cuma butuh beberapa alat untuk memperbaikinya. Ini mudah. Berhasil! Hore! Kau menyelamatkan hidupku. Aku tahu cara membantumu. Berputarlah dan akan aku buatkan gaun. Wow, ini gaun putih yang indah. Tunggu, aku butuh cangkir. Tembak cangkirnya dengan laser. Dia berubah jadi gagang. Sekarang aku punya gagang di kepala seperti cangkir sungguhan. Terima kasih, Spider-Man. Aku ingin menciummu. Kamu punya banyak jerawat. Aku pergi saja. Sial. Aku harus menghilangkan jerawat di wajahku. Oke, aku pecahkan saja satu persatu. Yikes! Ini sangat menjijikan. Banyak sekali nanahnya. Aku minta Sahur periksa aku dulu. Sudah cukup mirip balerina Cappuccina? Biar ku pindai dulu. Cuma brain rot 52%. Ini tak adil. Aku sudah melakukan semuanya. Kamu membuatku marah. Akan kulindungi diriku biar kamu tak bisa menembakku. Lasernya memantul kembali ke boneka Squid Game. Dan sekarang jerawatnya hilang. Wajahku jadi halus akhirnya. Aku harus berdandan apa saja di sini.
Ada kartu Dakji. Aku pilih yang merah. Tulis permintaan bantuan. Tolong bantu aku. Aku butuh kosmetik. Oke, lipat jadi pesawat dan kirim ke boneka Squid Game cowok. Pesawatnya terbang. Tak ada orang kan? Sekarang waktunya. Aku akan masuk. Tidak boleh. Kamu tidak boleh masuk. Aku punya ide. Kemana dia? Aku punya penyamaran sempurna. Senyum. Sahur terkena kilatan cahaya. Dan sekarang Squid Game cowok bisa menyelinap masuk. Ini aku, Squid Game cowok. Aku bawa kosmetik untukmu. Ayo lihat isinya. Ada alat untuk alas bedak. Sekarang wajahku terlihat bersih. Selanjutnya pakai perona mata. Ini sangat berkilau dan berwarna pink. Pakai lollipop untuk menambahkan rona pipiku. Aku terlihat luar biasa. Terakhir, aku perlu memakai lipstik. Dandananku terlihat sempurna. Sahur, lihat aku. Aku balerina cappuccina. Akan kupindai dulu. Kita lihat apakah kamu lulus tesnya. Kamu masih di level 80%. Itu karena sepatumu yang jelek. Sepatuku rusak dan kotor. Aku akan membantumu. Akan kuberi sepatu kalau kamu bisa menjawab pertanyaanku. Pertama, siapa karakter ini? Itu Chimpanzini Bananini. Pertanyaan selanjutnya. Itu Rilili Larila. Selanjutnya. Oh, aku tahu. Patapim. Bagus sekali. Oke, semua jawabanmu benar. Aku akan memberimu sepatumu. Ini dia. Hore, mereka sangat bagus. Aku tak sabar untuk memakainya dan mengganti sepatu lama ini. Awas, sepatunya bau sekali. Sahur sampai pingsan. Selamat tinggal sepatu jelek. Lihat sepatu baru aku yang indah. Aku senang sekali. Aku harus belajar menari seperti balerina. Tapi sepertinya aku tak melakukannya dengan benar. Kamu sedang pusing atau apa? Itu bukan menari. Akan kutunjukkan caranya menari dengan benar. Oke, baiklah. Aku tantang kamu duel menari. Ada lantai dansa dengan panah-panah yang cukup aku ikuti. Pertarungan menari dimulai. Sahur versus boneka Squid Game. Ini sangat menyenangkan. Menurut kalian, siapa pemenangnya? Mereka berdua sangat jago menari. Boneka Squid Game menang. Lepaskan aku sekarang juga. Apa aku belum cukup mirip balerina cappuccina? Aku harus memindaimu dulu. Cuma mirip 95%. Oh, tidak. Alarmnya berbunyi. Ada yang nakal. Kamu tidak bisa ditinggal di sini. Akan kuikat kamu dengan bola dan rantai. Ayo kita pergi. Tralalero tralalala sedang merusak toko yang menjatuhkan banyak barang. Berani-beraninya kamu merusak toko ini. Dia jadi hiu yang nakal. Berhenti sekarang juga. Kamu tak bisa menghentikanku. Kamu ditangkap karena merusak toko. Berhenti melawan. Kamu akan masuk penjara, hiu muda. Aku harus lepaskan rantai ini. Hore, laserku berhasil. Oh, lihat, ada cappuccino. Aku tahu harus apa. Aku akan melawanmu, hiu jelek. Gambar wajah balerina cappuccina dicangkir. Oh, lihat, ada pistol pembesar. Aku juga butuh ini. Ubah cangkir cappuccino jadi lebih besar. Kita lihat. Berhasil. Cangkirnya lebih besar dari kepalaku. Wah, lihat dia. Pasang di kepalaku seperti ini. Aku jatuh cinta. Dia cappuccina tercantik yang pernah aku lihat. Oke, kita pindai sekarang. 100%. Kamu berhasil, balerina cappuccina. Hore, ini air mata kebahagiaan. Aku akhirnya bebas. Aku bisa menari di mana saja. Masker wajah Wednesday. Aku coba pakai Diamkan sebentar sebelum dilepas. Wow, kulitku belum pernah sehalus ini. Ada abu nenek. Mungkin bisa kugunakan. Oh, aku mau bersin. Ih, timusnya masuk ke dalam guci. Biar ku ambil. Tanganku tersangkut. Lepaskan. Aduh,
tanganku jadi kotor. Biar aku bantu, Inek. Lihat ini. Ini benang gigi. Celupkan ke abunya. Dan gunakan sebagai celak untukmu. Sekarang mata satunya juga. Nah, selesai. Wow! Oh, lihat ini. Tangan kotor ini bisa dimanfaatkan. Oleskan ke bibirku sebagai lipstik hitam. Dari wajah Inet berubah jadi riasan ala Wednesday. Ada apa lagi ya dari roda putar? Rambut. Oh, rambut warna-warniku harus diubah. Laba-laba itu memberiku ide yang bagus. Hei laba-laba kecil, akan kutekan punggungmu untuk mengeluarkan jaringmu. Jaring laba-labanya kena seluruh rambut Inet. Ini menjijikkan. Tenang, serahkan padaku. Aku butuh tulang ikan dari akuarium bekas ini. Gunakan tulang ikannya untuk menghilangkan jaring laba-laba dari rambutmu. Ini akan cepat dan mudah. Rambutku jadi rapi lagi. Sekarang waktunya mengecat rambut. Aku butuh mangkuk dan permen. Tuang permen ke dalam mangkuk, lalu tambahkan sedikit air. Sekarang aduk sampai airnya berubah warna menjadi hitam. Celupkan rambut agar warnanya berubah. Keren! Rambut Inet sekarang panjang dan hitam. Tentu saja, jangan lupa kepang ala Wednesday. Ada apa lagi ya dari roda putar? Saatnya ganti baju. Aduh, bajuku terlalu berwarna untuk jadi Wednesday. Lihat, lukisan itu hidup. Dia memberimu kuali ajaib. Sepertinya ini berguna. Aku harus bagaimana ya? Aku tahu. Lepaskan bajuku dan masukkan ke dalam kuali. Lalu tambahkan arang yang banyak. Sekarang aduk sampai bajuku berubah menjadi hitam. Aku mau tambahkan sedikit glitter biar makin keren. Sepertinya cukup. Aduk terus. Kurasa bajunya sudah siap. Wow, bajuku terlihat cantik. Sangat berkilauan. Bagaimana menurutmu? Hah? Inet tersedot ke dalam cermin. Tolong! Bagaimana caranya keluar dari sini? Keluarkan aku! Wah! Pakaian Inet berubah menjadi pakaian khas Wednesday. Makanya dia bisa keluar dari cermin. Selamat tinggal baju pink. Sekarang dia benar-benar mirip Wednesday. Ada apa lagi ya dari roda putar? Kuku. Seru sekali. Aku tak boleh punya kuku panjang dan berwarna-warni lagi. Akan kutunjukkan kukuku. Rasakan ini. Hei, itu tak sopan. Oh, Tim. Ada yang mau kamu tunjukkan padaku? Alat pemenggal. Kelihatannya menakutkan. Baiklah, akan kumasukkan jariku. Aku gemetar ketakutan. Astaga, ini pasti sulit untuk disaksikan. Bagaimana kalau jarinya ikut terpotong? Kukuku yang panjang terpotong. Ada kue ulang tahun hitam. Untuk apa ya? Aku punya ide. Ambil lilin-lilin hitam ini. Saatnya berkreasi. Tempelkan lilin-lilin hitam ini di kuku. Nyalakan apinya, Think. Sekarang kukuku jadi hitam dan berjelaga. Seperti Wednesday. Transformasi Wednesday-nya selesai. Inet sedang mengagumi dandanan barunya. Oh, tidak. Ada sesuatu yang merayap ke telinganya. Itu laba-laba raksasa. Singkirkan laba-labanya. Ting, tolong aku. Kotoran telinganya banyak sekali. Ih, menjijikkan. Pergi sana. Wow, ada banyak wadah di atas rak. Mungkin ada yang bisa membantuku di sini. Bagaimana dengan wadah kuning ini? Sepertinya ini tak digunakan. Aku campur dengan cairan hijau ini untuk mengosongkan isinya. Cepat, nyalakan korek api dan panaskan bagian bawah wadahnya. Panasnya membuat semua kotoran telinga keluar. Laba-labanya juga ikut keluar. Ih, laba-labanya besar dan menjijikan. Ada apa lagi ya dari roda putar? Saatnya berganti sepatu. Hore! Sampai sepatuku terlalu pink. Ada apa, Ting? Oh, lihat ini. Ada tanaman piranha. Aduh, dia mencoba menggigitku. Aku butuh sarung tangan untuk melindungi tanganku. Aku kasih paha ayam raksasa saja. Kemarilah daun kecil. Aduh, masih menggigit. Aku butuh tenaga ekstra untuk mencabut tanaman ini dari pot. Ayolah. Berhasil.
berhasil. Sekarang aku perlu potnya. Lepaskan sepatuku dan masukkan ke dalam pot. Lalu kocok untuk meratakannya. Kocok, kocok, kocok. Oke, sepertinya cukup. Sekarang sepatu pink berubah menjadi hitam. Wow, sepatu baruku kelihatan hitam dan keren. Tampilan Wednesday-nya hampir lengkap. Selamat tinggal sepatu warna-warni. Wednesday, aku sudah mirip denganmu. Bisa lepaskan aku sekarang? Dia belum bisa pergi. Laba-laba itu mulai marah. Roda putar bilang aku butuh hewan peliharaan. Di mana, Ting? Ting, kamu di mana? Wednesday mengambil busur dan anak panah. Apa yang terjadi? Ya ampun, Ting mati. Dia terkena panah. Tingku yang malang. Siapa pelakunya? Astaga, sepertinya Wednesday yang melakukannya. Kamu pembunuh. Istirahatlah dengan tenang, Ting. Aku akan menguburmu. Aku akan merindukanmu. Semoga tenang di alam sana. Sepertinya air mata Enid melakukan sesuatu pada makam Ting. Lihat, Ting betina muncul. Aku punya peliharaan baru. Ting versi betina. Kita akan jadi sahabat selamanya. Transformasi Wednesday benar-benar selesai. Sebaiknya kamu keluarkan aku sekarang, Wednesday. Sepertinya laba-laba itu suka tampilan Wednesday Enid. Akhirnya dia pergi. Apa? Sekarang aku bisa kembali besar. Lihat, kita seperti kembar. Pergi sana. Aku tetap Wednesday yang asli. Spider-Man datang. Wow, tunggu dulu. Dilarang bawa permen. Aku nggak bawa permen kok. Oke, kalau begitu kamu boleh masuk. Aku akan ambil permen itu. Aku akan pakai jaring laba-laba untuk mengambilnya. Kamu kira nggak bakal ketahuan? Ini pasti besar banget. Tarik! Akan kusuntikan serum laba-laba ke dalam stopless. Sekarang permennya jadi laba-laba beneran. Ayo, sekarang ambillah. Bagus, aku bisa nonton film sambil ngemil. Ada yang mau? Kamu bisa ambil satu. Oh, tidak. Mereka nggak tahu kalau mereka akan makan laba-laba. Ew, mereka memakannya. Ini laba-laba. Menjijikan. Tidak. Sepertinya Wednesday sedang bermain kotak pasir. Hello Kitty datang. Oh, aku punya ide. Masukkan biskuit ke blender. Pencet tombolnya. Dan blender akan menghancurkannya jadi potongan kecil. Setelah jadi bubuk, tuangkan ke nampan seperti ini. Sekarang untuk kotorannya, aku butuh kue cangkir. Masukkan kue cangkirnya ke blender. Lalu tambahkan sesendok Nutella. Kelihatannya ini enak banget. Sekarang hancurkan. Sepertinya sudah selesai. Kita pindahkan ke mangkok. Lalu mulai bentuk-bentuk seperti kotoran. Tada! Sudah mirip dengan kotak pasir yang penuh kotoran. Miau! Boleh aku bawa kotak pasirku ke dalam? Ew! Lihat semua kotoran itu. Menjijikan. Ya sudah, masuklah. Hooray! Pemeriksaan untuk mencari permen. Berputar. Enid mau menonton film, tapi dia melihat Wednesday sedang melakukan pemeriksaan permen. Aku punya ide. Aku harus bisa menyelundupkan permen ini ke bioskop. Lelehkan permennya di microwave. Sepertinya sudah selesai. Potong ujung kemasannya. Kemudian tuangkan ke cetakan sampai penuh. Sekarang keluarkan dari cetakannya. Permen berbentuk ting sudah jadi. Hai, aku juga punya tingku sendiri. Itu mencurigakan. Kamu punya ting juga? Sama sepertiku. Baiklah, kalau begitu kamu boleh masuk. Hore, berhasil. Nggak nyangka triknya berhasil. Enak banget. Dia makan tingnya. Rasamu nggak enak. Pergi ke sana dan bikin dia kaget. Apa yang akan Ting lakukan? Oh, tidak. Ting permen diganti dengan Ting asli. Nyam! Wah, kenapa dia bergerak?
kamu ketahuan. Taylor Swift datang, tapi bahkan dia pun harus patuh aturan Wednesday. Baiklah, kami buang saja. Aku punya ide. Aku butuh semangkuk permen. Lubangi setiap permen dengan jarum ini. Kemudian susun semua permen di tali ini. Aku membuat gelang permen. Trik yang pintar. Aku kembali dan aku bawa permen. Aku mau nonton film sekarang. Aku nggak bawa permen kok. Oke, kalian semua boleh masuk. Beri tempat untuk Nona Taylor Swift. Tolong duduk di belakang ya. Akhirnya kita bisa nonton film. Dan aku punya banyak permen untuk dimakan. Enak banget. Wednesday jadi penjaga di bioskop. Aku mau masuk ke dalam bioskop. Aku nggak bawa permen. Lalu kenapa ada Twizzler di rokmu? Wah, ini kelihatan seperti permen. Oh tidak, rokku hilang. Baiklah, aku buang saja. Boneka Squid Game melihat semuanya. Aku punya ide untuk menyeludupkan permenku. Ambil Twizzlersnya. Lalu aku bakal pura-pura ini kabelku. Kamu yakin gak bawa permen? Biar ku potong kabelmu untuk jaga-jaga. Tunggu dulu, itu kabel asli, bukan permen. Boneka Squid Game mati. Ups, maaf. Barbie bawa permen ke bioskop. Dilarang bawa permen ke dalam. Berikan padaku. Sebaiknya aku apakan ya? Aku tahu, tuangkan dari toples. Sekarang hancurkan jadi potongan kecil dengan palu. Nah, permennya sudah nggak ada. Kau bisa ambil sisa-sisa ini. Akan kutuangkan ke wajahmu. Permenku, tunggu, aku punya ide. Celupkan kuas ke madu, lalu oleskan ke kukuku. Sekarang tuangkan potongan permen ke atas kukuku. Madu itu lengket. Jadi permennya akan nempel. Sekarang aku bisa makan permen di kukuku. Enak banget. Wednesday melihatnya makan permen. Kamu boleh masuk. Kamu juga boleh masuk. Dilarang bawa permen. Dan dilarang berkuku panjang juga. Sepertinya kukumu harus dipotong. Tak akan kubiarkan kamu makan permen dari kuku-kuku itu. Kukuku hilang. Sebaiknya aku pergi. Apa yang Wednesday rencanakan? Apakah itu piranha? Para pengganggu itu sedang bersenang-senang di kolam renang. Wednesday datang dengan piranhanya. Ngapain kamu di sini, Wednesday? Balas dendam. Apa-apaan ini? Rasakan piranha peliharaanku. Wednesday melepaskan piranha ke dalam kolam. Ayo kabur! Oh tidak, piranhanya mendekat. Mereka mengejar para pengganggu. Ini menyenangkan. Oh, Paul datang. Kenapa kamu lepas piranhanya? Maaf, aku cuma ingin balas dendam. Oh tidak. Aku minta maaf. Tidak apa-apa, aku sudah memaafkanmu. Benarkah? Oh, sepertinya mereka akan berciuman. Pasangannya manis. Oh, ada yang datang. Ayo ikut aku, Wednesday. Duduk di kursimu. Jangan bergerak. Mulai sekarang kamu dikeluarkan dari kelas ini. Dikeluarkan? Oh tidak, lampunya kenapa? Lihat, ada monster di belakangmu. Hah? Dia akan memukul si guru jahat. Wednesday tak melihat kejadiannya. Oh, adanya. Apa? Aku harus menelpon polisi. Polisinya datang. Dia akan menyelidiki kasus ini. Biar ku periksa mayatnya. Dia menemukan petunjuk. Ada bekas cakaran di dada guru jahat. Wednesday pelakunya. Dia yang membunuh guru jahat. Tidak, bukan aku. Ada noda merah di tangan Wednesday. Sepertinya itu darah. Paul datang. Oh tidak. Apa yang terjadi pada guru jahat? Ada apa ini? Kamu baik-baik saja, Wednesday? Tenang, ada aku. Tapi siapa pembunuh guru jahat? Paul melihat sesuatu. Kenapa kuku Inet patah? Oh tidak, Paul sangat bingung. Dia harus pergi. Wednesday akan mengikutinya. Kepalaku pusing. Tunggu, aku ikut denganmu. Aku semakin pusing. Bayang-bayangannya selalu muncul di kepalaku. Wednesday, berhenti mengikutiku. Sepertinya aku akan pingsan. Oh tidak, Paul pingsan.
Oh, Wednesday punya cakar. Dia menyerang guru jahat begitu saja. Hei, bangun. Kamu cuma bermimpi. Wah, kamu yang membunuh guru jahat. Tidak, bukan aku pembunuhnya. Menjauhlah dariku. Oh, tidak. Paul tak percaya kepada Wednesday. Apa ini? Sepertinya ada mayat lain. Itu terlihat seperti kuku. Ada apa ini? Ada mayat lain? Hei, kamu! Dia pembunuhnya. Hah? Ayo tangkap dia. Bukan aku. Ini terlihat seperti kuku pink, tapi kuku Wednesday berwarna hitam dan Enid punya kuku pink yang hilang. Apa dia melihat sesuatu yang aneh? Sebaiknya aku pergi. Aku harus mengikutinya. Tidak ada orang yang melihat Paul. Dia bisa memeriksa kuku yang tidak dia temukan dengan tenang. Siapa pemilik kuku ini? Enid ada di belakangnya. Sepertinya aku mendengar sesuatu. Ada manusia serigala di belakangmu. Wednesday masih dikejar-kejar. Cepat, sembunyi di balik tiang. Kami datang, Wednesday. Kami akan menangkapmu. Mereka melewati Wednesday. Mereka tidak melihat tempat dia sembunyi. Sepertinya aku aman sekarang. Ini mawar yang diberikan Paul kepadaku. Aku dapat penglihatan. Paul diserang. Aku harus menyelamatkannya. Aku datang. Itu mereka. Aku punya kalung perak. Ini bisa mengusir manusia serigala. Lepaskan dia. Berhasil. Peraknya menyakiti manusia serigala. Wednesday, kamu menyelamatkanku. Lihat, aku menemukan sesuatu. Para murid menemukan mereka. Kita harus kabur. Tangkap mereka. Kembali ke sini, pembunuh. Wednesday dan Paul akhirnya sampai di kantor dokter. Mereka harus mengganjal pintunya dengan kursi supaya tak ada yang masuk. Hei, buka pintunya! Dokter, tolong kami. Kami punya informasi. Apa yang kamu lakukan? Tidak ada. Kamu terlihat mencurigakan. Kalau begitu, tunjukkan padanya. Oh, baik, kami menemukan kuku ini. Bagus sekali. Sepertinya si dokter jahat bisa melacak pemilik kuku ini. Dia letakkan kuku di mesin. Mesin ini bisa memberitahu siapa pemilik kukunya. Oh, itu terlihat seperti Enid. Hore! Apa? Enid? Dia pembunuhnya? Hah? Oh, tidak. Mesinnya rusak. Kuku itu mulai terbakar. Tidak. Itu satu-satunya bukti kita. Ups, maaf. Oh, tidak. Mesinnya terbakar. Para murid dan polisi datang. Mereka berhasil membuka pintu. Mereka datang. Oh, tidak. Mereka terjebak. Mereka akan menyerang Wednesday dan Paul. Apa yang Enid lakukan? Tidak. Mereka bukan pembunuh. Tunggu, si dokter membuka jendela. Hari sudah malam dan artinya jelas ada bulan purnama. Dan bulan purnama membuat Enid berubah jadi manusia serigala. Lihat tangannya. Oh, tidak. Dia sedang berubah. Semua orang bisa melihatnya. Dan sekarang mereka mulai takut pada Enid. Enid berubah menjadi serigala. Oh, tidak. Dia akan menyerang semua orang. Aku akan memeluknya agar Enid berubah kembali. Aku jadi manusia lagi. Biar aku jelaskan. Aku punya alasannya. Waktu temanku Wednesday diganggu, aku marah sekali. Lalu mereka juga menggangguku. Mereka mengurungku di loker. Rasanya sangat tidak adil. Ketika bulan purnama datang dan aku berubah menjadi serigala, aku tidak bisa mengontrol kemarahanku lagi. Sebagai serigala, aku membalas dendam pada guru jahat dan anak populer karena mengganggu Wednesday. Aku tidak bisa menghentikan diriku. Ketika Paul menemukan kukuku, aku takut tertangkap dan kehilangan kendali lagi. Aku tidak mau menyakiti Paul atau yang lainnya. Aku beruntung Wednesday menghentikanku. Aku akan menerima hukumanku. Enid akan masuk penjara. Kamu menyelamatkan kami, Wednesday. Hooray! Sang penyelamat!